Kembali lagi di podcast United Wave. Dan kali ini kita bahas kemenangan United yang nggak meyakinkan. Gimana menurut lu, Gi? Kok beda sih? Meyakinkan? Nggak meyakinkan. Lo harusnya diem aja. Kayak Mas Tama minggu lalu. Iya, diem aja. Kenapa? Diem aja sepanjang podcast. Diem aja ya, udah diem. Nih, Manyun nih. Mana? Jangan ngaco. Gimana Ranggi penampilan wasit dan juga Chelsea khususnya? Nggak live streaming, gue ditanyain wasit lu. Iya. Gue jatuhnya kayak ini tau, apa sih komite wasit gue coba. Wasit badminton tapi. Oh iya. Lehernya pegel. Nengok-nengok gitu. Iya, nengok mulu. Emang lu ngerasa nggak fair wasit malam hari ini? Gue bilang banyak yang aneh aja tadi. Apa? Banyak lah. Yang pertama fair, yang si Iya, mau Sanchez. di-tackle. Itu gue bilang ya, itu otomatis. Ya, terus yang Joao Pedro di tackle Kakaknya, penalti. Ada penalti. gambarnya memang harus Ada. penalti. Ada. Iya benar. Ya itu Nah, kan ini fair. Jadi dengkul subjektivitas wasit. iya, dengkul ketemu dengkul gitu. Oh, deket Dedul. Jadi dengkul sempet diem tuh. Ngobrol kan, dengkul. Dekedul, Tapi iya. nggak dicek VAR. Mas sama agak sekali. ini mas Dicek berisik VAR. itu bunyi Iya, tangtingnya kayak di kondangan kita. Saya tahu Mas lapar, tapi nggak gitu-gitu Iya, juga, iya, Mas. Iya. Cuman kayaknya mau dari awal deh standar wasit udah kayak gampang banget keluar kartu kuning. Habis itu Untuk Chelsea. untuk semuanya. Jadi kayak standar foulnya udah segitu. Nah makanya ada soft touch tuh dibiarin. Ya. Nggak terlalu yang kayak kalau bobotnya nggak terlalu berat. Nah. Ya udah. Cuman ya Tapi di kotak penalti itu kan potensinya kan itu harusnya dicek harusnya. kontroversialnya Ya, itu iya, sebetulnya iya, satu. iya. Dan- Selebihnya oke menurutku. Selebihnya oke. Ya. Nah kayak golnya tadi Bruno kan itu sempat lama juga tuh. Cuman ya udah kalau emang itu Nah itu aku nggak paham Nggak, tuh. tapi Aku juga nggak tahu. Aku nggak paham Maksudnya aturan karena terlalu offset-nya banyak gitu. update kan untuk Ya. offset sekarang ini Nggak. kaki ini badan. Jadi kalau yang Bruno tadi kan, gitu. gua di bawah tadi waktu nonton kan gue bilang, oh ini VAR pasti nggak gol. Ternyata gol karena ternyata kakinya, Tangannya bukan Bruno, kakinya, kaki Trevor Chalobah. Iya, sama dengan Iya, pundaknya. lebih panjangan ini kaki Trevor Kakinya. Chalobah. Tangan berarti nggak apa-apa. Hah? Tangan nggak apa-apa. tuh? Tangan nggak apa-apa begini, kan tapi yang dipotong di sini ya nih. Oh Nggak tahu deh. pundak. Iya, pincang habis itu. Mentok pundak. Iya, makanya Agus nggak pernah offside. Nah, kan kalau misalnya pertandingan United tadi, kalau dari Unitednya gimana kok? Jujurnya menurut gua kita sama-sama senang lah. Iya. Walaupun kemenangannya nggak meyakinkan ya. Tadi gregetan. Nggak meyakinkan. Gue bilang nggak meyakinkan. Oh. Tapi kalau tadi main 10 orang, main full 11-11, gue nggak yakin United menang. Kenapa? Karena waktu babak kedua udah 10-10, MU posisinya kalah. Enggak, karena mentalnya Chelsea waktu 10 lawan 10 itu Iya, kan udah mengejar. nothing tulus. Iya, udah Jadi, nothing tulus, ya mau betul. nggak mau pasti akan nyerah. Dan ditambah ini loh, pemain Chelsea tadi yang udah tinggal 10 orang itu tuh nggak ada yang penyerang bener-bener penyerang. Palmer udah tarik keluar. Cedera. Tinggal siapa tadi? Joe Pedro. doang. Ya udah tinggal dia doang kan. Dan yang golin si Chalobah juga itu juga dari crossing gitu. Tapi tadi kartu merah menit 4 apa menit 45. kartu merah pertama menit 5. Iya. Oh, pertama udah 5 ya? Iya menit 5. Awalnya MU bagus. Bagus kok. Bagus. Bahkan tadi Delih pun sampai sering overlap, pressingnya tinggi. Tadi MU memang menekan banget, cuman ya setelah 5 menit kartu merah, gue udah nggak bisa nilai apa-apa. Gue bilang udah selesai sih di situ. Udah selesai. Ya sayang juga sih maksudnya anti klimaks kayak gini. Iya. Tapi jujur. aku ngerasa responnya Maresca ketika ketinggalan pemain. Langsung bertahan. Menurutku udah benar. Udah paling maksimal. Oh benar, Iya, nggak udah jadi begitu. pertama itu kan ketika kartu merah si Sanchez itu yang ditarik itu Neto sama si Estevao. Ya. Nah itu baru ditaktik tuh, diganti sama Tosin sama Jorgensen kiper kan. Nah, iya. Udah, nah cuman yang di luar perkiraan itu adalah kenapa lu udah tahu, maksudnya Palmer lagi nggak sehat ya, tapi dipaksain Paksain. starting. Emangnya lagi nggak ini? Apa? Emang dari kemarin lagi Kan kurang fit, baru balik cedera dia. baru balik banget. Oh, lawan Munchen nggak main nggak? Main, ngegolin. Lawan Tapi- sebelumnya juga ngegolin. Lawan kan? Brentford super sub. Ngegolin tapi. Iya ngegolin, Iya, tapi iya, emang iya. dia belum 100% fit. Terus tambah hujan lagi tadi kan? Hujan, masuk angin tuh, iya, pasti itu. flu. Bro, Iya. cedera bro, bukan sakit. Iya, cedera. Makanya Kan nyambung pakai tolak juga. angin. Gitu. Soalnya imunnya kurang. Imun Iya, kurang. imun kurang. Gitu. Kurang stimuno tuh. Nah, makanya dengan keluarnya Palmer, menurut gua, wah udah selesai banget. Tapi gue kaget sih banyak banget bawa pemain defender Chelsea ya. Iya, apa emang pemainnya emang banyak. apa emang subsnya idealnya Banyak begitu banget, apa ya. emang kebanyakan defender sih skuadnya Chelsea itu? Lu kalau bilang banyakan defender, semuanya lebih banyak sih emang posisinya. Di semua posisi banyak sih. Masing-masing Cuman posisi ada 4 Chelsea. banyak, tuh. banyak. Cuman Tapi ya, Delap cedera. cedera dia lama. Makanya di depan itu ada si Giu sama Torik Jos.
Torres itu masuk di babak kedua. Nah, si George tuh posisi awalnya harusnya dia Sayap. Oh, dia tuh sayap. Tyreek George sayap betul. Sayap. George, terus juga ada Guyu, ada Garnacho. Mark Giu ya. Tapi nggak dimainin kan? Itu Giu, striker kan? ya? Giu enggak, karena kan Giu Giu enggak. kaku ya kan. Iya. Wow, anaknya dipanggang tuh. Giu kaku. Striker Giu ya, striker. Cuman Iya, kalau tadi- secara taktik sih menurut gua Enzo Maresca udah bener banget dari awal. Cuman di luar perkiraan itu adalah si Palmer cedera. Ya udah mau nggak mau dia nggak mau gambling dengan masukin Gitten atau Garnacho atau Torres di awal. Makanya dimasukinlah si Andre Santos tadi kan. Iya, Andre Ya, Santos. kan cuman Iya, ya Andre Santos. impactful banget berkat dia Casemiro keluar. Iya, itu. Tapi aku kaget sih Jorgensen ternyata jago ya. Enggak, Mas, MU-nya yang blow on, Mas. Kan shotnya setelahnya cuma satu yang nge-shot on goal. Iya, yang Bruno, Bruno Fernandes satu itu, doang. satu Iya, itu. nggak jago lah itu. Maksudku- Onana juga pernah gitu. Onana juga pernah gitu. Ya, nggak pernah lah kalau tendangannya Bruno. Nih statistik babak pertama ya. Ya. MU tuh total shot 9 tapi on targetnya 3. Apa? Total shot 9, on Shootnya targetnya 3. Iya, iya. Big chance-nya 2. Di babak kedua. Di babak pertama. Babak kedua, United itu cuman nendang 2 kali. Shot on targetnya cuma 1 yang Satu, Bruno Bruno. itu. Oh, Bruno Kan berarti tadi. kusut banget kan? Chelsea ini berapa? Babak 2. 3. Babak 2. 3, tapi on targetnya 1. Gol. Iya. Babak pertama dia cuma nendang 2, nggak ada on target. Ya kalau gue sih salah satu bright side-nya adalah Matheus Cunha yang bermain cukup baik, dia holding ball-nya juga bagus. Ya. Dan cocok untuk dipasang kalau mau ngulur waktu kayak tadi gitu. Ya. Dia ball keeping-nya bagus, terus juga bisa progresi ke depan. Akunya ya udah balik, cuman memang tadi kayaknya nggak terlalu diforsir ya. Kayaknya udah yang penting MU menang dan tadi ada sempat counter attack, dia tuh melambat. Ya, emang larinya. nge-delay. Emang Nge-delay iya, emang bola, temponya iya, gitu. iya, iya. Cuman sedikit lumayan ya kan dengan keluarin Maguire. Makanya Iya. Chelsea lumayan dapat bola-bola atas ketika Maguire ditarik tuh. Ganti si Yolo Ine. Siapa tadi? Yolo. Yolo Ines siapa anjir? Tapi untuk MU kayak beberapa pertandingan kita nonton di menit 70-an kayaknya back MU ditarik tuh kayaknya memang itu strateginya Amorim kayaknya. Biar fresh Karena- leg aja, Iya, biar fresh fresh leg leg aja. sih. Karena memang MU kan sering kebobolan. Di pertandingan ini aku tersadarkan kalau Ahmad Diallo tuh decent player, bener-bener kayak nggak. Aku baru kayak ternyata ini pemain nggak ada spesialnya loh. Ahmad tuh aku baru sadar di pertengahan ini kita tuh Tapi dia main full time kayak ketipu di awal. Awal-awal tuh kita kan banyak naruh harapan sama Ya. Ahmad ya. Cuman makin kesini kayak kelihatan aslinya nih. Lagi under mungkin. Tapi gue nggak setuju sih Mas, karena tuh sebetulnya Ahmad tuh lebih kalau main di posisi 4-3-3 atau 4-2-3-1 dia lebih masuk sih. Bro, dia dapat kesempatan di wingback, dapat kesempatan di AM. Decisionnya jelek semua, bro. Iya ngerti, tapi kan beberapa kali works dan kalau untuk tadi sih Box yang pertandingan mana? lawan City. Lawan City Bisa kalah. Iya makanya. Nggak Ini support Bang. nih. Tapi tadi Ahmad Ahmad nih. jeleknya itu waktu Sesko sendirian dia kagak ngoper ke Sesko itu gila sih. Siapa? Nah, Sesko ngapain hari ini? Ya karena itu kebutuhan dia untuk bertahan. Yang buat kartu merah Sesko. Bumeo dong. Enggak, dia Kartu merah, nyundul. iya betul. Lah nggak sekalian Mbak Indir yang umpan jauh lu Ya kan hitung-hitung. dia nyundul. Itulah salah Flick satu gunanya header, iya. Sesko. Dia mantulin bola ke Mantulin bola. Bomo, abis itu Tapi aing trampolin sono nggak usah Sesko mahal-mahal. Nah, tapi gua nggak setuju kalau misalnya United dibilang kalau jumlah pemainnya sama akan Beda bisa cerita. kalah atau itu Iya, karena iya. di babak pertama tuh kelihatan tuh sebelum kartu merahnya Sanchez itu Iya, mainnya MU udah udah bagus, dia tahu cara mau nyerangnya kayak gimana. Cuman Cuman di awal itu. ya makanya kita lihat apakah bisa benar-benar cepat untuk memecah kebuntuan atau enggak gitu. Biasanya stres di awal kan. Nah sekarang gini, kalau memang ini full time 11 lawan 11, menurut lu MU menang atau kalah atau seri? Dari awal prediksi satu Menang. sih. Kalah satu saat kalah lah. Seri 4-4 Iya, ya. iya, iya. Cuman ketika lihat line up-nya, gue udah pesimis kalah ini Kalah. pasti. Lu kok kalau 11 lawan 11 sampai habis gitu, menang gue. tetap menang. Lu Menang 2-1 dari menang. awal 2-1. Kalau gua optimis bisa seri. Kalau 11 lawan 11. Tapi gini, tadi tuh Menang selain dong, optimis seri. Enggak, gua maksudnya kan gua udah tahu dari rekor sebelum-sebelumnya emang Chelsea susah menang. susah menentukan. Enggak, tapi Susah. tadi selain kartu merah, hujannya gede banget nih hari dan Iya. aneh. Kenapa nih hari becek banget itu Drainasenya jelek. Drainasenya kayak rusak apa gimana? Iya. Itu yang bikin aliran bola jadi nggak enak banget ditonton sih. Iya. Dan yang sebelum podcast yang sebelumnya kan gua bilang kan, sejelek-jeleknya MU
Chelsea ketemu MU lagi jelek, Chelsea lagi bagus, tetap aja bakalan sengit. Iya, Ya kan emang masih bisa dibilang Chelsea selevel sama MU. Iya, berarti Karena kan rekor. Chelsea bagus-bagus banget, jelek-jelek banget. Gitu. Tapi ini daripada sistem sama teknis dari formasi atau pemain United, banyak lucknya United sih menurutku di pertandingan ini. Iya, gue setuju juga. Iya. Maksudnya banyak keberuntungannya dari awal dapat kartu merah si Chelsea, abis itu juga si Chelsea pun akhirnya baru bisa ngegolin menit keberapa tuh berarti ya? 70-an ya? 80. Iya 80. 80. Ini akan beda kalau misal Di awal babak kedua. 50 lah. 50 atau 60 tuh pasti udah Atau Palmernya tetap ada lah fit gitu. Maksudnya masih ada yang nemenin si Iya, Bobo. iya. Kan benar-benar nggak ada. Dan pergantian si Maresca pun dia Tepat. bukan di awal-awal gitu, kayak Iya. bukan kayak nggak tahu sih, emang kayak belum prepare untuk kayak United merah. tuh di belakang bakal ada kartu merah juga gitu. Jadi kayak Iya, siapa yang tahu? kayak saya tahu iya gitu. maksudku saya Iya. gitu. Iya, Maresca. Yang ditarik pun Iya, kecepatan. pemain-pemain yang punya Offense ya? speed ya, punya efek Estevao sama si Neto tuh. Iya karena ketika lu main di kandang MU ya kan, lu udah ketinggalan di menit awal baru menit 5, ya udah apa yang lu pikirin lagi sampai dengan hujan Dia tuh juga. ngerubah formasi banget itu. Merubah benar skema. Berharap ini bertahan sih lu. counter sih. Berharap counter dari Palmer sama Joao Pedro. Iya, masih ada Palmer saat itu. Cuman Cuman- sayangnya Palmer cedera juga. Udah, Palmer cedera. Di menit 18 aja kalau nggak salah. 2-1, 2-3. 2-3 dan tadi gol kedua United itu dari Casemiro. Casemiro. Iya. Itu Mantap banget. latihan lah ya. Gol-gol latihan lah itulah ya. Iya, bola. Bola di latihan. Udah males ya. Iya, bola. Cuman nggak keganti sih maksudku. Casemiro keluar Langsung kayak timpang ya. Langsung iya, timpang. Kosong banget, kosong. nggak ada yang kayak anjir ini Casemiro tadi begini tapi nggak ada yang bisa gantiin gitu. MU lawan 10 susah. Aku iri sama Caicedo loh, meskipun dia main 10 pemain Iya. si Chelsea, Caicedo bagus banget. Emang backup Caicedo mah segala lini Iya, kan. iya. Gila. Maksudnya dia yang dibeli MU kayaknya ya. Kan pemain Madura mau dibeli. Baleba. Ya udah kesimpulan kok untuk pas hari ini. Simpulan United menurut gua ya karena udah terjadi ya menang beruntung lah. Kalau gua tidak menang beruntung karena keberuntungan itu diusahakan dan kita juga dapat kartu merah meskipun jadinya imbang gitu permainannya. Tapi Iya, kalau dibilang beruntung enggak seberuntung itu karena Ugly win aja ya. ugly win benar, setuju. Tapi ya memang ya kemenangan yang dibutuhkan sama United. Ya harusnya sih bisa kill the game waktu masih Iya. masih 3-0 bersebelas. gitu, iya. Babak pertama tuh aku berharap paling enggak 3 atau berapa. Iya, lah. karena Gue juga berpikir bakal wah ini abis nih Chelsea. Abis. Lu udah selesai bakalan abis nih. Ternyata begitu Casemiro keluar kan itu perpanjangan waktu 9 menit. Iya. karena ketika kondisi Langsung makan bola Chelsea. karena Gua kira kondisi tadi ini, Garnacho akan masuk loh awal babak kedua, ternyata enggak ya. Wah, game. karena kondisi waktu nyerang unggul pemain United itu tuh kayak kelihatan kebingungan dia mau ngoper kemana, Iya. mau di shot atau ya berapa kali Sesko, Bruno gitu. Padahal yang dua udah buka ruang gitu, jadinya Atau ya. pemain MU udah kayak udahlah 2 cukup lah. Ya itu. Gitu kan. Iya. Dia nggak ingat lawan Lyon gitu. Iya, kayaknya cukup. Ini aku ngerasa kayaknya cukup deh Bumo sama Ahmad dijadiin bareng main bareng. Iya, belakang punya striker. udah sembuh mah udah. Iya musim ya kayak minggu lalu kan Buma sama Ahmad ditaruh depan barengan ya nggak works kan tadi pun juga. Enggak works. Kusut banget Ahmad hari ini enggak Iya, semangat. tapi yang kayak gue bilang ini lawan Chelsea menang, ini lawan Brentford dan lawan Sunderland belum tentu. Beda cerita. Iya. Beda cerita Belum lagi. tentu loh, biasa Iya. gitu tuh United. Kecuali kejadian lagi Brentford dapat kartu merah menit-menit awal. Iya dengan lawan Sanchez yang di kartu merah tapi. Nggak usah. Bukan. Emang kartu merah dia. Dia udah istirahat di rumah di kartu merah lagi. Disamperin wasit anjing. Ya. Mas kamu kartu merah. Ya, Perpanjang cuti. lawan Brentford ya udah pasti Bruno di tengah lagi. Iya. Udah pasti kayak tadi. Cuman temannya antara Maino atau Ugarte. Berarti ada ya blessing in disguise nih buat Kobe. Kayak sih Ugarte lagi karena butuh holding. Ya gimana Chelsea ke depannya? Kedepannya menurut gue nih Chelsea benar-benar kelelahan juga kan faktornya kan karena padat banget. Wis, Nah, apalagi santai dong. Iya. Tuh kalau gue ngomong padat banget gak relate. Iya. Karena Chelsea banyak. Kayak ngomong sama pengangguran orang kerja ya. Iya, gue capek banget. Gila gue banyak kerjaan. Ya, lu bersyukur dong gitu kata yang pengangguran Lah, gitu. gue juga di rumah
kerjaannya banyak apaan? Tidur. Lah, kerjaan lu tidur aja. Jadi kerjaan, jadi nggak relate. Makanya Gimana nganggur, ya? Mas. Udah. Makanya sih kesini ya kan. Kalau gue bilang ya Chelsea itu emang kelelahan, ya udah. Cuman ya kalau gua harap nih Enzo Maresca bisa rotasi tapi yang masih masuk akal. Kemarin kan rotasinya gede-gedean tuh langsung 3 pemain. Ketika lawan Brentford, yaudah. Di mainnya tuh pemain yang udah lama cedera tiba-tiba langsung starting. Nah, Itu dia si Siapa? Fofana. Ngegolin tapi dia. Enggak, bukan. Kalau bah. Enggak, ngegolin dianulir. Iya tadi. Sundulan. Iya. Mikir dulu Mas, Iya. iya ngantuk banget kayaknya. Enggak, karena bingung kan, ini ngegolin yang mana? Karena Chelsea lumayan sering banget bikin gol. Prediksi lu Iya. musim ini Chelsea juara apa? Juara, kalau juara gua berat sih. Nggak ada. Ada di hati fansnya. Udah, pokoknya tapi 4 besar masih bisa. Dapat. Feeling gue sih 4 besar ya bisa. Harusnya. Hmm. Oke. MU? 3 besar. Premier League, Bro. MU? Premier League. 3 besar Premier League? U18. Siapa? Ada siapa? Ada. Dah. Jago Dah. kalian mudah-mudah. Ya udah. Terima kasih Itu aja. lagi udah datang ke Terima kasih. nobarnya. Thank you. United Wave sama kemarin juga udah main ke kantor studionya United Wave. Ya. Ya. Semoga teman-teman kalau mau ngikutin konten-konten Chelsea-nya Ranggi bisa di-follow juga. Ya, karena sebentar lagi juga akan ada Chelsea Wave. Wes. CWF. kok ente yang mau Udah mutusin? launching? Ya udah, Dika langsung cabut tadi. Nah aja. Minggu depan datang lagi ke studio ya. Ada apaan? Bahas Brentford MU. Ngapain? Iya. Jadi fans Brentford aja Iya. ceritanya. Oh, beda, beda. Perwakilan. Yang penting jam terbang, Bro. Nyari jersey Brentford dulu. Abah lagi apa? Ya udah oke. Sekian Iratul Podcast kali ini. Sampai jumpa hari Senin ya. Hari Senin sampai jumpa lagi. See you guys.